interior itu kadang banyak yang main curi-curian atau tukang Anda main curi-curian. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di depan saya saat ini ada dua panel HMR ya. Saya akan memberikan contoh simulasi bagaimana standar dari Kairos interior, bicara tentang soal kualitas. Karena seringkali hal-hal seperti ini diabaikan ya. Banyak interior mengabaikan masalah-masalah soal seperti ini, atau mungkin para pekerja-pekerja interior juga abai masalah soal seperti ini. Karena dampak hasil ketika dikirim barang itu ke rumah customer itu tidak akan langsung terlihat. Tetapi saya sebagai perusahaan interior yang sudah berpengalaman 14 tahun lebih ya, saya tahu persis problem-problem yang terjadi. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran, tips and tricks kepada teman-teman supaya customer dari teman-teman itu bisa puas dengan pelayanan Anda, karena hal-hal detail pun Anda juga perhatikan. Nah, hari ini di depan saya ini ada dua panel HMR ya, dua panel HMR. Ini ukurannya sama teman-teman ya, ukurannya sama. Ini saya menggunakan 15 mili ya, 15 mili kali 2, 15 mili kali 2 ya. Jadi tebal dari lambung lemari. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat dalam lemari ada sebuah lemari ya, sebuah lemari kotak gitu, lemari yang cukup besar, wardrobe. Itu kan pasti ada lambung yang sebelah paling luar ya. Jadi ini misalkan diasumsikan adalah lemari kotak besar, lalu pasti ada lambung yang paling besar yang paling luar, sebelah kanan dan sebelah kiri ya teman-teman ya. Terus kemudian ada lambung lagi di sebelah tengah-tengah, ada lambung lagi di sebelah tengah-tengah. Kadang tergantung besar kecilnya, ada lambung lagi. Jadi di setiap lemari pasti ada partisi sekat-sekat yang berdiri-berdiri itu teman-teman. Nah, standar dari Kairos interior buat para orang-orang atau calon customer atau customer yang ingin tahu bagaimana standar dari Kairos interior adalah begini. Jadi ini merupakan standar yang terbaik yang selama ini saya punya ya, yang selama ini saya yakini, karena saya selalu improve apabila saya mendapati ada problem-problem. Nah, kalau teman-teman lihat panel kayu ini, panel HMR ini saya buat full ya. 15 mili, 15 mili. Di sini saya tidak menggunakan sistem rangka. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lemari, kalau Anda beli di Kairos interior, ini kayu ini, HMR ini full dari depan sampai belakang, ya, full. 15 mili, 15 mili, lalu kemudian saya press dengan lem putih, tidak menggunakan lem kuning, ya. Ini full dari depan sampai belakang. Nah, kedalaman lemari, jadi kalau misalkan teman-teman saya ingin menyampaikan, kalau saya buat lemari itu semua hardware-nya menggunakan Bloom, menggunakan Heritage kalau untuk yang rel-rel sliding. Kalau untuk yang drawer kita semua menggunakan Bloom ya. Jadi standar kita memang kita setting untuk yang kelas atas. Karena itu merupakan hardware yang terbaik saat ini yang ada di dunia. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui adalah kadang seringkali jangan sampai Anda yang tidak tahu ini, interior itu kadang banyak yang main curi-curian atau tukang Anda main curi-curian. Dia tidak menggunakan kayu yang solid tapi dirangka. Ya, kayu dirangka. Jadi tampilan depannya nanti tetap 3 cm, tapi bagian dalamnya ini rangka isinya, tidak full. Jadi dimensi lemari itu adalah biasanya ada W kali D kali H. Width untuk lebarnya berapa, depth untuk kedalamannya berapa, lalu height-nya, tingginya berapa. Oke teman-teman, W kali D kali H. Nah, kalau width itu tergantung dari setting yang ada di lapangan. Berapa kebutuhan ruangan Anda, width-nya berapa, lebarnya. Depth-nya itu standar. Depth itu pasti kurang lebih 55 cm. Kedalaman lemari Anda itu pasti kedalamannya 55 cm. Tidak mungkin lebih dari itu, ya. Nah, kemudian tingginya juga pasti setiap rumah punya standar masing-masing. Ada yang ketinggian misalkan taruh kata plafonnya tingginya 4 meter atau berapa meter, 3,5 meter. Nah, standar saya selalu untuk kedalaman ini kayu utuh, teman-teman. Ya, kayu ini utuh. Ya, saya ulangi, utuh. Ini penting sekali. Karena kayu-kayu seperti ini untuk interior yang tidak memperhatikan kualitas, ini seringkali dirangka. Jadi dalamnya ini kosong, teman-teman.
tinggal nanti ditutup dari depannya, ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai Anda main curi-curian seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Anda perhatikan, penampang depan ini saya berikan list profil seperti ini. Mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, ini adalah tip and tricks agar, seperti Anda ketahui, ini kan rangkap 2 teman-teman. Ya, ini rangkap 2. Kalau misalkan saya tidak tutup, dalam video saya yang sebelumnya saya akan sampaikan, karena ini rangkap 2, maka jangka panjang ini pasti akan absorb. Yang tengah-tengah ini. Pasti akan absorb. Banyak sekali orang tidak mengerti ini. Tidak berpikir bahwa ini akan jadi problem. Nah, oleh karena itu, saya buat supaya manis bagaimana. Sekali lagi saya katakan, bagian penampang depan untuk standar dari Kairos Interior, tidak ada satupun yang menggunakan paku tembak. Semuanya mulus, teman-teman. Jadi tidak akan ada jerawat muncul. Dan kemudian, untuk menghilangkan resiko jeglong atau absorb di bagian ini ke depannya, saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan profil ini. Maka semua permukaan yang diduku sudah pasti tidak akan absorb untuk jangka waktu bisa sampai puluhan tahun. Nah teman-teman, ini adalah tip and tricks buat teman-teman yang pekerja interior ataupun pebisnis interior yang newbie yang ingin memulai starting bisnis, juga untuk para customer. Jadi saya katakan bahwa channel ini adalah channel untuk orang jujur yang mau belajar, ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman tidak mengerti teknik-teknik seperti ini. Anda yang penting pokoknya sekedar kirim, Anda yang penting pokoknya catnya dikirim mulus, di sanpolak, diduko, sanpolak, selesai, jangan teman-teman. Karena ini pasti akan ambles, pasti akan absorb. Jadi saran saya, hal seperti ini gunakan kayu solid, ya, atau HMR solid yang tidak dirangka, full. Nah inilah yang membedakan standar saya ini, kualitas dari kami Kairos Interior dengan interior-interior lain yang mungkin harganya jauh lebih murah, ya. Jadi teman-teman, saya sarankan hal-hal seperti ini jangan diabaikan karena ini pasti akan problem. Anda mau gunakan cat apapun, kalau misalkan hal seperti ini Anda tidak perhatikan, jangka waktu 3 tahun, 4 tahun pasti akan absorb. Entah Anda menggunakan cat merek Milesi, Propan, Durui Vole, atau cat-cat merek lain, semuanya sama, pasti akan absorb. Jadi pastikan teman-teman, hal seperti ini tidak bisa mengandalkan orang finishing. Anda harus main list seperti ini dan manis semuanya. Ini ada nutnya semuanya, Anda mainkan ini agar produksi Anda tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan interior lain. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.